Halo teman-teman semuanya. Jadi sekarang aku akan ngasih tahu ke kalian kepemimpinan dalam bisnis itu seperti apa, dan aku akan ngasih tahu bisnis yang sedang aku jalani sekarang. Sebelum ke sana, aku mau memperkenalkan diriku sendiri. Namaku Rizka Parlaberdi Andra, biasanya dipanggil Andra. Asalku dari Lombok dan sekarang sedang merantau kuliah di Yogyakarta di Universitas Amikom Yogyakarta. Sekarang aku semester 6, sekarang lagi UAS, dan bulan September besok aku udah masuk semester 7. Usia aku sekarang 21 tahun, baru aja ulang tahun kemarin tanggal 9 Juli. Oke. Jadi apa sih kepemimpinan itu? Menurut Stoner, kepemimpinan adalah sebuah proses dalam mengarahkan atau memengaruhi kegiatan terkait sebuah organisasi atau kelompok demi mencapai tujuan tertentu. Jadi pemimpin itu nggak mudah, tanggung jawabnya besar. Bisnis ini adalah bisnis yang aku impikan dari dulu karena setiap aku pengen cari aksesoris untuk cowok-cowok, kayaknya susah banget. Ya kalau ada paling cuma beberapa. Lebih banyak aksesoris cewek di mana-mana. Menurutku ciri-ciri pemimpin sukses adalah pemimpin yang bertanggung jawab dan mencontohkan yang baik bagi bawahannya, serta dapat membawa orang di sekitarnya menjadi lebih baik lagi di bidang bisnis atau apapun itu. Aku menamai bisnisku The Nine. The Nine ini adalah tempat untuk cowok-cowok nih yang mau beli berbagai macam aksesoris, mulai dari gelang, cincin, kalung, dan sebagainya. Kerennya belanja di The Nine adalah semua barangnya limited edition. Jadi misalnya kalau hanya 20 buah saja yang diproduksi. Visiku dalam mendirikan bisnis ini adalah untuk menguasai pasar nasional dalam industri fashion, khususnya aksesoris pria. Misiku untuk menciptakan inovasi yang akan diminati oleh remaja pria masa kini, memperhatikan kualitas produk yang baik, selalu mengutamakan kepuasan customer, mensejahterakan karyawan, dan membuat pemasaran yang menyeluruh se-Indonesia. Strategiku ya, ngomongin soal strategi kayaknya sih nggak ada yang spesial. Tapi dari dulu sebelum barang dipasarkan, aku selalu mengecek sendiri dengan teliti apakah barang tersebut layak apa tidak untuk dijual. Dan ini juga sih desain-desain dari aksesoris yang selalu berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Untuk awal memimpin, awalnya bisnis dan ini aku jalani diri sendiri. Tetapi dari tahun ke tahun, permintaan pasar semakin naik dan aku tidak bisa menghandle semua itu sendirian. Namanya juga manusia kan, pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, dari situ aku mulai ngajakin temanku buat jadi admin sosial media dan pengelola barang. Dari sini kita sama-sama belajar untuk bertanggung jawab, jujur, saling menghormati, dan selalu support satu sama lain. Komunikasi penting dalam sebuah tim, karena keberhasilan suatu tim bisa dilihat dari komunikasi yang bagus. Aku menjelaskan visi dan misiku kepada tim dengan sangat mudah. Jadi ketika proses menjelaskan visi dan misi ini sangatlah mudah. Kenapa? Karena bawahan yang dua tadi adalah temanku sendiri. Jadi ketika aku menyampaikan visi-misi, aku bisa menggunakan bahasa yang sangat ringan dan mudah dimengerti oleh temanku. Cara menghadapi masalah internal dan eksternal. Menurutku masalah internal bisa diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Jadi bisa diomongkan dengan baik-baik secara pribadi dan diselesaikan bersama-sama. Kalau masalah eksternal, ya sebisanya pemimpin dulu yang menyelesaikan masalahnya. Kalau belum selesai juga masalahnya, ya tanya yang lain, gimana solusinya. Sebenarnya masalah internal maupun eksternal ya harus tetap diselesaikan bersama-sama kan. Contohnya masalah internal, si A yang tersinggung dengan ucapan si B, padahal si B tidak sengaja. Hal-hal seperti itu dapat diselesaikan dengan berkomunikasi yang baik, dibicarakan dengan baik-baik gitu. Contoh masalah eksternal itu kayak misal ada yang komplain masalah produknya, ya diselesaikan dulu oleh pemimpin. Karena bagaimanapun itu, pemimpin yang bertanggung jawab dengan bisnis itu.
Seperti yang kita tahu sekarang kan lagi zamannya COVID-19 ya. Jadi untuk sekarang ini pandemi ini kan akan berlangsung cukup lama ya. Jadi akan berdampak sangat besar pada bisnis kecil. Banyak orang yang gulung tikar karena hampir tidak ada pemasukan. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyerah begitu saja. Kita harus evaluasi apa yang kurang dari bisnis kita, lalu memperbaikinya, entah di bidang pemasaran ataupun produksi. Kemudian yang terakhir, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang aku pakai untuk bisnisku ini adalah gaya kepemimpinan transformasional dan demokratis. Kenapa transformasional? Karena aku adalah seorang pemimpin yang memotivasi dan memberdayakan orang-orang di bawah tanggung jawabku untuk bekerja sama mewujudkan visi perusahaan. Kenapa demokratis? Karena aku membuka kesempatan yang sama besar bagi para anggota tim untuk berpartisipasi lebih aktif untuk mengambil keputusan. Jadi, ya semoga apa yang aku sampaikan barusan bisa kalian cerna dengan baik, bisa kalian jadikan pelajaran, dan kalau ada kesempatan atau modal, kalian bisa memulai merintis bisnis kalian sejak sekarang. Karena apapun itu, semuanya ada di tangan Tuhan. Jadi tidak ada salahnya untuk berusaha. Oke, sekarang aku akan kasih lihat satu produk yang paling sering aku pakai dari The Nine, yaitu kacamata. Nah, ini kacamatanya. Bagus kan? Ini salah satu barang yang limited edition dan bagus banget menurutku. Ya, makanya sering aku pakai. Dan ini juga bisa kalian beli di sosial medianya The Nine. Mungkin itu aja yang aku sampaikan. Aku berharap kalian bisa belajar dari semua yang aku bicarakan barusan. Sukses buat semuanya. Terima kasih sudah menonton. Good luck.